Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Indri Astuti dari SMA Negeri 1 Mendo Barat. Kali ini akan mempersembahkan sebuah video mengenai aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata ini adalah upaya mewujudkan budaya positif. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah dengan acara sosialisasi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan restitusi. Pemaparan arti budaya positif dan hal-hal yang mendasari seperti perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, hukuman restitusi dan penghargaan, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi diharapkan mampu menciptakan budaya positif di sekolah yang diwujudkan dari kolaborasi semua elemen sekolah. Rancangan tindakan yang kedua yaitu tujuan. 1. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Menumbuhkan disiplin positif pada siswa. 3. Menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Dan yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah 1. Terwujudnya keyakinan kelas dan murid menaati keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama. Yang kedua, terwujudnya keyakinan kelas di semua kelas setelah adanya sosialisasi keyakinan kelas. Yang ketiga, terwujudnya disiplin positif di sekolah dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Dan yang keempat, meningkatnya motivasi intrinsik setelah sosialisasi budaya positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi keyakinan kelas dan restitusi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, memfasilitasi rekan sejawat dalam praktik keyakinan kelas. Yang ketiga, memfasilitasi murid membuat keyakinan kelas. Yang keempat, melakukan refleksi dan umpan balik kegiatan sosialisasi budaya positif oleh rekan sejawat. Dan yang kelima, melakukan refleksi atau umpan balik keyakinan kelas oleh siswa. Dukungan yang dibutuhkan yaitu 1. Sarana dan prasarana. Yang kedua, dukungan moral dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, partisipasi semua murid. Dan yang keempat, kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua murid. Berikut adalah penyebaran pemahaman pada rekan-rekan guru SMAN 1 Mendo Barat dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ibu guru semua, selamat pagi Pak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Agenda yang pertama yaitu pembukaan, akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Sriwantoro. Kemudian doa, Pak Anwar ya Pak ya. Kemudian kegiatan dan penutup. Untuk yang pertama kali kita sama-sama melafazkan basmalah dulu untuk membuka. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak. Jadi 2 poin saya tegaskan untuk kegiatan pagi ini. Jadi guru penggerak di SMA Negeri 1 Mendo Barat ini betul-betul kita berdayakan, bukan dimanfaatkan ya, diberdayakan. Jadi untuk guru penggerak angkatan pertama, Bu Yeni dan Bu Dwi itu salah satu kontribusinya adalah membahasakan kembali visi dan misi SMA Negeri 1 Mendo Barat. Kemudian saya menambahkan tema. Nah, untuk guru penggerak angkatan sekarang itu akan saya dorong untuk realisasi ketujuan visi dan misi itu. Salah satunya adalah nanti temanya itu budaya positif itu tentang apa Bu? Oke, jadi ada keyakinan kelas, ada restitusi. Keyakinan kelas itu nanti masuknya ke wali kelas, restitusi itu nanti masuknya ke guru dan supervisi. Nah, jadi produknya begini Bu Bapak. Nanti yang masuk hari ini di ruangan ini itu saya yang milih. Nah, saya minta
nanti di kelas ibu bapak itu seluruhnya ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dicetak, siapa yang nyetak sekolah. Nah, jadi rumuskan kesepakatan kelas, kemudian nanti divalidasi oleh CGP, Bu Reni dan Bu Heni. Kemudian silakan nanti didesain. Nah, didesain apakah pakai Canva, pakai apa. Kemudian dicetak. Setelah dicetak, dibikai, lalu ditempel di kelas. Itu produknya. Dan ini bukan program calon guru penggerak yang ada di sekolah. Jadi bukan Ibu Heni dan Bu Heni. Jadi disiplin dalam sikap dan pakaian. Jadi kalau sikap kan itu udah menyeluruh kan, baik kehadirannya, kemudian dalam belajarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau saya itu nggak peluk-peluk kayak gitu kan, kalau mau pintar sama sekelas itu kan nggak mungkin. Jadi harapan saya itu cukup bisa ngikuti aja lah semua itu, udah senang. Kemudian yang keempat, siswa kreatif dalam segala bidang. Jadi dia punya inovasi-inovasi kayak gitu. Enggak apa ibaratnya kita cekokin terus enggak. Jadi pengennya siswa kita itu seperti itu, kreatif. Kemudian kalau untuk kelas, harapan kelas yang saya inginkan, satu, kelasnya nyaman, bersih, itu yang pertama. Kemudian lengkap sarana dan prasarana belajar. Otomatis yang pertama lampu. Kemudian harapan yang paling ingin tuh infokus setiap kelas itu punya, itu sarana-sarananya. Kemudian alat-alat penunjang lainnya, misalnya kayak kipas angin, kemudian buku-buku, ya, itu. Tanpa alasan kalau kita dari Wantara kita sebut sebagai orang Indonesia pasti kenal dengan Wantara. Bukan tanpa alasan kalau Ki Hajar Dewantara kita sebut sebagai Bapak Pendidikan. Walaupun lahir lebih dari 1 dekade yang lalu, pemikiran-pemikiran beliau mengenai pendidikan sudah begitu maju dan masih relevan hingga zaman ini. Apa saja pemikiran-pemikiran beliau dan bagaimana menerapkannya di dalam kelas? Mari kita simak video ini sama-sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Oleh karena itu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu video-video kita dapat menjadi inspirasi buat kelasmu makin transformatif. Tadi jadi setiap siswa itu tidak bisa kita samakan ya. Tadi dijelaskan di sana kalau mau menanam apa tadi jagung, ya bisa tumbuh, nggak bisa tumbuh jadi padi. Jadi yang kita perlu persiapkan adalah lahannya yang harus kita tambah pupuk gitu. Kita mencari mungkin lahannya yang akan kita rubah, gitu kan. Kemudian kita harus membeli juga pengairan. Ya, berarti cukup di pupuknya harus tepat, terus pengairannya juga harus tepat. Itu aja sih. Ya. Pendidikan yang kurikulum merdeka ini dianjurkan untuk memerdekakan pikiran muridnya. Gitu. Lanjutnya kita ke kelas keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti Bu Reni. Terus ada 5 posisi kontrol dan kemudian ada segitiga restitusi. Itu budaya positif yang diminta Bapak sebenarnya diterapkan semua. Tapi berhubung kami hanya berdua, jadi nggak kuat ya. Kuatnya cuma kayak dengan kelas dengan restitusi, karena berat banget 6-6-nya. Lanjut. Nggak kelihatan ya, nanti saya saja ini. Baik, perubahan paradigma stimulus itu gini. Dulu zaman kita masih memakai Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin refleksi terhadap kegiatan kita pagi hari ini yaitu diseminasi tentang budaya positif dan restitusi ya, restitusi. Terus terang saya merasa
mendapatkan ilmu yang mungkin selama ini yang tidak kita dapatkan karena kami sendiri tidak mengikuti kegiatan tidak menjadi peserta CGV. Kalau keinginan itu ada, jujur ada, tetapi karena dengan keterbatasan kondisi untuk saat ini itu kayaknya belum bisa. Nggak tahu untuk kedepannya, mungkin suatu saat sudah bisa, mungkin ada semangat untuk ikut juga karena terus terang kayaknya ilmunya itu bagus-bagus gitu untuk kita terapkan di kelas. Jadi kita menjadi guru yang benar-benar berpihak pada murid, mungkin akan nggak lagi marah-marah jantungan itu. Terima kasih, itu saja. Dan mungkin harapannya ke depan akan lebih banyak sering-sering seperti ini kan. Jadi berbagi ilmu kata Bu Nani tadi ya, walaupun kita nggak ikut CGP, kami tahu ilmunya gitu. Terima kasih Bu Reni sudah berbagi ilmu pada siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni Rasmawati dan Ibu Heni Indrasuti atas kegiatan hari ini, yaitu diseminasi dan implementasi budaya positif dan coachingnya. Untuk jadinya kalau dari hasil kita hari ini ya, jadi yang diharapkan sama kami yang guru di sini adalah berarti kita membuat kedepannya itu belajarnya itu adalah belajarnya berpihak ke siswa. Berarti bukan kita yang menjadi jadi bukan center teacher ya. Jadi semuanya ke student center ya. Oke, jadi itu harapan kita. Mungkin kita sudah pernah menjalaninya, cuma nggak tahu ya artinya zaman sekarang ini sudah berbeda. Oh, ada namanya apa tadi, diseminasi itu apa, restitusi itu apa. Jadi untuk kedepannya harapannya semoga kita semua guru-guru di sini ya, kita lebih baik lagi dalam mendidik anak didik kita di sini biar memiliki anak mulia, memiliki sopan santun, dan kita juga berbudaya positif untuk siswanya. Jadi tidak kalau menghukum tidak harus mengejat langsung ya, kita harus bertanya dulu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih.
Udah kan? Udah ya, saya bacain kelas. Ayo, misalnya nih. Kami sepakat bahwa akan selalu sopan terhadap guru. Siapa nih? Kami sepakat untuk tidak membeda-bedakan dalam berteman. Betul nih? Sepakat bahwa tidak saling membuli sesama teman. Siapa tuh? Nah, gak boleh membuli ya, mulai dari sekarang ya. Sampai aku dengar lagi manggilnya Heli, Kami sepakat tidak membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa nih? Diingat-ingat ya, ya bagus. Diingat-ingat kalau kamu buang sampah, diingat. Iya, aku kemarin buang apa? Harus konsisten dong. Oke. Nah, kesepakatan ini harus kita ada konsekuensinya. Kalau misalnya melanggar, diapain? Denda. Didenda. Masa duit jadi pungli nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas ini karena bisa menumbuhkan rasa kedisiplinan pada diri kami dan untuk menaati kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan mempraktikkan keyakinan kelas karena dapat menumbuhkan motivasi untuk berdisiplin taat pada kesepakatan kelas. Terima kasih.